Shalom, rekan-rekan di ladang misi. Kita ketemu lagi dalam Suara Apostolik pada bulan ini. Suara Apostolik hari ini merenungkan satu bagian tema yang menurut saya itu penting di dalam merefleksi, juga memberikan tuntunan bagaimana kita masih tetap di dalam ladang. Alkitab menggambarkan bahwa hidup kita ini seperti gelanggang pertandingan. Kalau saya boleh pakai pinjem salah satu bagian pertandingan itu lari, maka di dalam pelayanan kita harus memahami bahwa kita ini sedang ikut dalam perlombaan lari maraton, bukan lari sprint ya, 100 meter ya, maraton. Di dalam lari maraton kita menyadari bahwa lintasannya cukup jauh ya, tergantung ada 10K, ada 20K. Nah, bisa jadi waktu awal kita nih start, kita begitu semangat, kita begitu bergairah, tapi seiring dengan perjalanan tenaga mulai berkurang, bisa jadi ada beberapa pelari yang tidak sampai kepada finish ya, tidak sampai kepada tujuan akhir, tapi dia mau finishkan dirinya ya. Contoh misalkan dia ikut lari 10K, baru 2K sudah kelihatan capek, kemudian dia ambil spidol di kantongnya, mungkin dia bawa saku, kemudian ditulis finish. Ya, padahal belum ya. Kenapa? Oleh karena sudah tidak ada kekuatan, stamina sudah menurun dan sebagainya. Nah, dalam pelayani pekerjaan Tuhan, seringkali kalau kita ingat awal-awal bagaimana kita ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan juga mempercayakan kehormatan melayani kita begitu bersemangat, bergairah. Tapi jujur fakta, ya tidak sedikit banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak sampai pada garis akhir. Begitu di pertengahan, dia mendiskualifikasi dirinya, dia memfinish dirinya, padahal belum selesai. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang persistensi. Persistensi dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata kegigihan atau ketekunan atau keteguhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan secara khusus. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita ini menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka persistensi penting untuk kita renungkan bersama-sama sebagai bahan refleksi dan berharap juga menjadi bahan penuntun untuk kita ini melanjutkan kepercayaan, kehormatan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Matius 28 ayat 19-20 ayat cukup terkenal. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, kemudian baptiskan, ajarlah mereka melakukan seperti apa yang aku ajarkan kepadamu. Dan janji Tuhan, ketahuilah. Apa yang kita ketahui? Bahwa Tuhan, yaitu aku Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah amanat agung yang seringkali kita baca, kita renungkan. Kita mungkin sudah berkali-kali ya, menyampaikannya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptis, ajarlah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ingin kita melihat satu bagian yang lain yang merupakan paralel daripada Matius 28, 19, 20, yaitu Markus pasal 16 ayat 15 dan ayat 20. Ada kata pergilah, kemudian memberitakan Injil. Pergi untuk satu tujuan, yaitu memberitakan Injil. Kemudian yang menarik di ayat yang ke-20, tak kala kita pergi memberitakan kabar baik, Tuhan turut bekerja. Jadi kita tidak mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri, apa juga kekuatan tim kita, tapi ada campur tangan Tuhan, ada Tuhan yang bekerja tak kala kita pergi memberitakan Injil. Dan tak kala Tuhan bekerja, maka dikatakan Tuhan meneguhkan.
Tuhan membuktikan bahwa pemberitaan mereka, yaitu orang-orang yang memberitakan Injil, itu adalah benar. Kita tidak perlu membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan benar saja, tetapi ada campur tangan Tuhan yang akan meneguhkan, yang akan membuktikan bahwa pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik yang kita sampaikan itu adalah benar. Nah, bagaimana amanat agung ini secara konsisten dan terus-menerus kita kerjakan? Maka perlu ada kata persistensi di dalam hidup kita. Persistensi itu adalah apa yang kita kerjakan itu berkembang. Apa yang kita kerjakan itu menampakkan hasil semakin meningkat, walaupun ada tantangan ataupun ada hambatan. Di dalam mengerjakan tanggung jawab kehormatan Tuhan berikan dalam hidup kita menyadari bahwa ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, ada persoalan, ada permasalahan, baik dalam diri kita, dalam tim maupun dari luar kepada kita. Tetapi kalau persistensi, kegigihan, ketekunan, keteguhan itu menguasai hidup kita, maka kita bukanlah menjadi orang-orang yang mundur di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, tetapi kita akan terus-menerus mengerjakan secara konsisten, tetapi juga hasilnya semakin hari semakin meningkat. Ada progres. Amin. Nah, ada 3 hal penting di dalam mengembangkan persistensi di dalam hidup kita dan pelayanan. Yang pertama itu adalah desire, ya, atau keinginan, kerinduan. Nah, kerinduan itu adalah faktor penting untuk mewujudkan mimpi, mewujudkan visi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, kalau desire itu ada dalam hidup kita, maka kerinduan itu akan terus membangkitkan semangat kita untuk mencapai garis akhir, mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Apa tujuan yang Tuhan tetapkan zaman agung? Yaitu ada banyak orang boleh datang kepada Kristus, boleh dimuridkan, dan pada akhirnya orang itu juga melakukan yang sama untuk mengerjakan amanat agung Tuhan. Kata yang kedua di dalam persistensi selain desire itu adalah kata the power of will. The power of will. Nah, ini adalah dasar persistensi, yaitu apa? Kekuatan kehendak. Kehendak siapa? Tentunya pertama adalah kehendak Tuhan, tapi juga diikuti dengan kehendak diri kita sendiri. Jadi tak kala kita mengerjakan amanat agung, maka kita mesti menyadari bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah kemauan Tuhan, ini adalah keinginan Tuhan, bukannya keinginan kita. Dan kita pun juga setuju dengan kehendak daripada Tuhan. Kata yang ketiga yang penting dalam persistensi itu adalah kita menyadari bahwa di dalam mengerjakan amanat agung pasti ada penghalang. Nah, penghalangnya seringkali bukan sesuatu yang mungkin menakutkan, bukan ketakutan yang seringkali membuat orang itu berhenti mengerjakan amanat agung, tetapi kita harus waspada tentang satu kata penting, yaitu kebosanan, ya, atau mungkin frustrasi, dan pada akhirnya kalau itu menguasai hidup kita, maka kita akan tergoda untuk melakukan sesuatu yang lebih mudah dan mungkin yang lebih menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita akan bersama-sama mengupas 3 hal ini. Yang pertama adalah desire, yang kedua adalah the power of will, yang ketiga adalah penghalang, the barrier, ya, penghalang. Mari kita akan lihat satu bagian nas firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Hambamu
keberanian. Untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, sesudah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu goyang. Luar biasa ya. Apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan, mereka semuanya dikuasai oleh Roh Tuhan dan mulai berbicara dengan berani tentang berita dari Tuhan, yaitu Injil Kerajaan Tuhan. Mereka dikuasai oleh Roh Tuhan dan mulai berbicara dengan berani sekali tentang berita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian-bagian ini. Bagian pertama tadi sudah saya sampaikan adalah yaitu desire. Desire adalah faktor penting dalam mewujudkan mimpi, dalam mewujudkan visi menjadi suatu kenyataan. Ayatnya di mana Pak Wahyudi? Ayatnya kita lihat di ayat yang ke-29. Berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan Injil firman-Mu. Inilah kerinduan terbesar jemaat mula-mula. Itu apa? Kerinduan untuk memberitakan firman, memberitakan Injil. Sehingga mereka berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama-Mu, yaitu hamba-Mu, Yesus hamba-Mu yang kudus. Kita coba melihat background jemaat mula-mula. Mereka sedang mengalami aniaya, mereka dikejar, ya, mereka dianiaya bahkan dibunuh. Mungkin kalau itu terjadi pada kita, doa kita, Tuhan lindungi saya, sembunyikan saya dan sebagainya. Ya. Tapi doa jemaat awal itu tidak begitu. Ya. Dikatakan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian. Untuk apa? Memberitakan. Kerinduan yang besar ini yang bisa mengalahkan ketakutan. Kerinduan yang besar ini yang membuat mereka berkomitmen sekalipun ada masalah dan tantangan yang berat. Itu apa? Kerinduan memberitakan firman, memberitakan Injil. Sebab Injil itu yang menguasai hidupnya. Injil itu yang memberi semangat dalam hidupnya. Nah, sama dengan hidup kita. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak lagi memberitakan Injil, kalau kita tidak lagi mempunyai hati untuk jiwa-jiwa terhilang, maka kalau saya pinjam boleh perkataan Tuhan pada jemaat di Efesus, kita akan kehilangan kasih mula-mula. Hati yang besar, hati yang rindu bahwa setiap orang boleh datang pada Kristus harus ada dalam hidup kita, membara, karena itu yang membuat kita persistensi, itu yang membuat kita gigih, kita membuat tekun dan sebagainya. Yaitu apa? Kerinduan untuk melihat orang-orang yang di dalam kegelapan pindah kepada terang ajaib. Orang-orang yang punya pengharapan menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Inilah yang ada di dalam hidup jemaat mula-mula yang kita perlu belajar. Yang kedua, yaitu adalah the power of will. Ini adalah dasar dari persistensi, yaitu kekuatan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan dan kehendak kita sebagai hamba-hambanya. Perhatikan ayat yang berikutnya, 31. Sesudah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu goyang. Mereka semuanya dikuasai Roh Tuhan dan mulai berbicara dengan berani sekali tentang berita dari. Perhatikan, jemaat mula-mula, Alkitab memberitahu pada kita, dikatakan semua mereka dikuasai oleh Roh Tuhan. Mereka dikuasai oleh Roh Tuhan. Alangkah indahnya tak kala kita melayani pekerjaan Tuhan, pimpinan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita dikuasai oleh Tuhan. Kehendak Tuhan yang memenuhi hidup kita, kehendak Tuhan yang memenuhi pikiran kita, kehendak Tuhan yang memenuhi perasaan kita.
dan kehendak Tuhan itu yang akan menolong kita untuk persistensi. Tapi juga jangan lupa, Tuhan juga rindu kita punya kehendak yang sama, yaitu apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Dikatakan setelah mereka dikuasai oleh Roh Tuhan, maka mereka berbicara dengan berani. Mereka berbicara dengan berani tentang apa? Bukan tentang dirinya, bukan tentang persoalannya, bukan tentang kesulitannya, bukan tentang pergumulannya, tapi tentang Injil, tentang firman Tuhan, tentang berita dari Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini yang menguasai hidup jemaat mula-mula, yaitu apa? Berita firman Tuhan, bukan berita tentang dirinya maupun berita tentang yang lain. Yang ketiga, itu adalah penghalang. Nah, di dalam kita mengerjakan amanat agung, tadi kita sudah melihat jemaat mula-mula itu apa? Menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan. Dan saya percaya kita juga mengalami yang sama, walaupun mungkin beda-beda konteksnya. Antara persoalan yang Bapak Ibu alami dengan saya mungkin berbeda. Ada penghalang-penghalang yang berusaha untuk menghentikan kita untuk tidak melaksanakan amanat agung, untuk tidak memberitakan kabar baik. Nah, seringkali kalau bagi para tenaga misi yang menjadi penghalang bukan ketakutan, mungkin. Jadi mereka tidak takut dengan kesulitan mungkin ya, tapi seringkali tanpa kita sadari, maka penghalang yaitu kebosanan, frustrasi, kemudian godaan-godaan yang menawarkan banyak hal untuk kita, udahlah nggak usah memberitakan kabar baik, ya risikonya tinggi, nggak usahlah, ya kita melakukan ini saja yang nggak perlu risiko, sehingga akhirnya amanat agung tidak dikerjakan. Kita lihat satu bagian firman Tuhan, dikatakan begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, tapi berikanlah kepada hamba-Mu keberanian. Dan ini biarlah memberikan inspirasi, memberikan dorongan bagi kita bahwa ancaman, ketakutan, persoalan, kesulitan jangan membuat kita ini berhenti untuk mengerjakan amanat agung. Jangan membuat kita ini lalai mengerjakan amanat agung. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Tuhan memberitakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Saya percaya kalau ada kasih yang memenuhi hidup kita yang Tuhan berikan, maka penghalang itu akan menyingkir. Kenapa? Karena kasih itu menjadi drive, ya. Kasih itu menggerakkan kita untuk menerobos setiap penghalang atau kesulitan. Kalau ada kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka kita percaya tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan ketiga adalah membangkitkan ketertiban. Ketertiban apa yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah kita mesti belajar untuk menertibkan diri kita, yaitu menertibkan pikiran kita menjadi pikiran yang sehat. Ini harus disiplin, ya. Pikiran kita menjadi pikiran yang sehat. Tapi juga di dalam melayani pekerjaan Tuhan, berada pada penghalang, maka kita belajar untuk bisa menguasai diri kita, self control, dan menyerahkan kontrol untuk kita kepada Tuhan. Bukankah pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini menjadikan Tuhan sebagai apa? Raja. Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang berkuasa di hidup kita. Dan biarlah itu terus ada juga di dalam pelayanan, bahwa kita menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan, sehingga tak kalah ada tantangan, kesulitan, ada mungkin sesuatu yang membuat kita bosan, bahkan mungkin frustrasi,
maka kita tetap ada dan tetap bersemangat melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi juga kita perlu disiplin pribadi supaya hidup kita semakin hari semakin terarah, tidak sembarangan. Hidup kita belum menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita mengerti ini, maka kita tidak akan putus asa, Bapak Ibu, tak kala ada kesulitan. Sebab kalau tidak, maka bisa jadi ya ada orang-orang yang mulai menarik diri ya. Nah, mungkin nggak langsung frustasi ya, tidak langsung berhenti, mulai menarik diri, mulai mundur ya, mulai antipati. Begitu mendengar amanat agung sudah menolak ya. Bisa jadi mungkin mulai pesimis terhadap apa yang Tuhan percayakan, kemudian mulai kehilangan gairah, kehilangan semangat, dan mungkin orang mengalami kelelahan ya. Bukan hanya lelah tubuhnya, tapi lelah jiwanya. Dan pada akhirnya ya orang mencari pelayanan yang mudah, pelayanan yang tidak penuh risiko ya. Ini yang terjadi. Nah, jadi 3 hal itu Bapak Ibu ya. Jadi apa? Desire, the power of will, kemudian penghalang. Nah, ini harus diperhatikan pada waktu kita belajar tentang persistensi, keteguhan, keuletan, kegigihan, keteguhan itu menguasai dalam hidup kita. Nah, apa sih komponen-komponen persistensi? Nah, ada beberapa komponen penting yang perlu kita catat ya, supaya kita ini menjadi hamba Tuhan yang tidak cengeng gitu loh. Hamba Tuhan yang tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan tantangan yang ada. Bukankah kita mengatakan Bapak Ibu adalah laksana burung Raja Wali yang terbang tinggi ya, yang mengatasi badai, bukan burung biasa, burung prit apa dan sebagainya. Bapak Ibu adalah burung Raja Wali. Ada beberapa komponen yang bisa kita catat untuk mengembangkan persistensi dalam hidup kita. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan. Mengetahui tujuan dan apa yang diinginkan secara pasti itu merupakan langkah pertama dan terpenting dalam mengembangkan persistensi. Jadi kita melayani pekerjaan Tuhan tidak sekedar melayani, tapi kita tahu tujuan dengan jelas. Tujuan yang jelas itu merupakan motif yang kuat untuk mendorong seseorang mengatasi berbagai kesulitan. Jadi yang pertama adalah tujuan yang jelas. Karena tujuan jelas itu akan menjadi motif yang kuat untuk mendorong setiap kita tak kala kita menghadapi kesulitan. Mari kita lihat lagi Matius 28 ya, ayat 19 dan 20 ya. Kita lihat ya, apakah tujuannya juga jelas. Nah, dikatakan tujuan amanat agung itu sangat jelas. Apa tujuannya? Pergi ya. Pergi artinya aktif ya. Bukan pasif. Nah, seringkali amanat agung tidak pernah selesai oleh karena banyak gereja Tuhan, banyak kita nih tidak memahami siapa yang memberikan perintah dan siapa yang diperintah. Matius 28, 19, 20, siapa yang memberikan perintah? Tuhan. Yang diperintah siapa? Kita. Tapi prakteknya seringkali ya Tuhan yang kita perintah, kita yang memberi perintah. Tuhan ya lawat Tuhan, jamah Tuhan orang itu dan sebagainya. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, dalam doa kita, siapa yang memberi perintah? Kita. Yang diperintah sama Tuhan. Nah, makanya nggak selesai ya. Jadi kita lihat tujuan amanat agung jelas, pergi. Kita aktif, kita datang, kita membangun persahabatan, kita ketemu orang untuk memberitakan kabar baik. Kemudian setelah orang itu mendengar kabar baik, jadikan setiap mereka semua murid. Murid ya, tidak sekedar menjadi orang Kristen, menjadi murid. Kemudian kita ngajar mereka, ajar mereka, supaya mereka pun juga bisa menjadi orang-orang yang sama dengan saudara untuk memberitakan kabar baik. Jadi Matius 28, 19, 20 memuat tujuan jelas. Ya, ini menjadi dasar ya motif untuk kita ini punya persistensi. Yang kedua, komponen kedua itu adalah kerinduan. Diperlukan untuk mempertahankan persistensi dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan. Orang-orang yang punya pengharapan itu adalah orang-orang yang nantinya ya
akan bisa sampai kepada tujuan. Orang-orang punya pengharapan, dia tidak berkata, sudah aku cukup di sini saja. Tidak. Orang punya pengharapan, dia tahu dia harus menyelesaikan sampai pada garis akhir, bukan membuat finish ya dengan sendirinya. Jadi kerinduan. Di dalam Amat Agung kita lihat apakah kerinduan juga jelas. Nah, perhatikan Amat Agung. Katakan, pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptiskan, ajarlah mereka melakukan seperti yang aku ajarkan kepadamu. Apa kerinduannya? Kerinduan seorang hamba Tuhan dalam memenuhi apa? Kerinduannya untuk pergi, ya. Kerinduannya untuk pergi. Kerinduannya apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid. Kerinduannya apa? Mengajar mereka. Ya. Ada satu kerinduan, bukan keterpaksaan, kerinduan. Amin. Yang ketiga, komponen ketiga dalam kita mengembangkan persistensi itu adalah keyakinan. Keyakinan akan kemampuan melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Dan kemampuan ini adalah kemampuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, kita mengatakan kesanggupan kami ya adalah apa? Kesanggupannya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan yang keempat yaitu kerjasama. Jadi rasa simpati, pengertian, dan kerjasama yang harmonis dengan orang lain cenderung akan meningkatkan persistensi. Kita tidak mengerjakan sendiri, kita ada teman-teman bersama-sama mengerjakannya. Nah ini penting. Jadi keyakinan diri, kemudian kerjasama, ini adalah komponen ketiga dan komponen keempat yang ada dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat di nats firman Tuhan, maka kita melihat bahwa ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, bahwa pemberitaan mereka itu benar. Nah, inilah menjadi dasar keyakinan kita. Keyakinan apa? Keyakinan ada penyertaan Tuhan. Keyakinan apa? Bahwa Tuhan yang meneguhkan dan membuktikan bahwa yang kita sampaikan itu benar. Bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan yang mengerjakannya, maka Tuhan mendatangkan orang-orang bersama-sama dengan kita bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah ini harus kita pahami, jangan mengerjakan sendiri. Helen Keller itu mengatakan begini, alone we can do so little. Ya. Sendiri kita bisa mengerjakan sesuatu, tetapi cuma sedikit. Saya percaya dengan kemampuan, pengetahuan Bapak Ibu, ya pengalaman, Bapak Ibu bisa mengerjakan Amat Agung, tetapi menurut Helen Keller itu cuma kecil sedikit. Ya. Alone we can do so little, ya. But together we can do so much. Ya. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka we can do so much. Kita bisa mengerjakannya lebih besar. Kerja Tuhan, Amat Agung perlu kita kerjakan bersama-sama. Ini adalah mega proyek ilahi Tuhan. Tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Tuhan saja mempercayakan kepada kita. Mari kita juga mempercayakan kepada orang-orang lain. Yang kelima, komponen kelima itu adalah kejelasan rencana. Kejelasan rencana. Rencana yang terorganisir akan meningkatkan persistensi seseorang. Tapi juga kejelasan rencana didasari dengan pengetahuannya akurat akan sesuatu rencana telah disusun akan dapat meningkatkan persistensi. Jadi keteguhan, kegigihan itu juga akan terus ada dalam hidup kita kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang membuat perencanaan terorganisir. Contohnya, siapa yang kita mau doakan, yang kita rindu untuk kita sharing Injil Tuhan, didoakan. Kemudian kita plan kapan kita datang bersahabat dengan mereka, kapan kita menyampaikan kabar baik, kapan melatih mereka. Nah, itu di-plan, ya, direncanakan. Nah itu terjadi, maka dalam pengalaman akan meningkatkan persistensi. Nah kita lihat coba di tetap Matius 28, 19, 20. Kita lihat ya, apakah
sasarannya jelas, apakah plannya jelas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba perhatikan, kalau kita lihat sasaran, maka ada satu amanat. Apa amanatnya? Jadikanlah semua bangsa. Bicara apa? Bicara tentang kuantitas. Banyak orang, tetapi juga menjadikan mereka murid. Itu apa? Kualitas. Jadi kita melayani banyak orang, tetapi juga tidak sekedar cuma banyak orang kita layani. Maka kita muridkan supaya mereka menjadi pribadi yang berkualitas, yang tidak hanya menjadi seorang Kristen, tapi seorang yang mengertinya hati Tuhan, bahkan terlibat di dalam rencana agung Tuhan, yaitu pemberitaan kabar baik serta menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kemudian kalau kita pelajari, ya, strateginya apa? Strateginya pergilah, ya, baptislah, ajarlah. Nah, ini bicara tentang 3 hal. Bicara tentang penginjilan, bicara tentang pengutusan, bicara tentang pembinaan. Jadi semua direncanakan dengan baik, ya. Jadi rencananya jelas. Bagaimana lihat ladang yang menguning, kita memberitakan Injil, kita jangkau dengan Injil Tuhan. Setelah itu kita bina, kita perlengkapi, kita muridkan, kemudian baru kita utus. Amin. Jadi jelas, ya. Dan yang terakhir itu adalah kebiasaan. Persistensi itu merupakan hasil dari suatu kebiasaan. Pikiran menyerap pola perilaku dari kebiasaan dan menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari. Nah, kebiasaan itu sangat penting untuk kita kembangkan. Karena kebiasaan untuk berkonsentrasi pada suatu rencana yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dapat mengarahkan pada kita satu sikap persistensi. Apa? Kebiasaan. Nah, dalam pelatihan penginjilan seringkali saya berkata ada 2 peraturan yang harus kita ingat. Yang pertama, lakukan terus, jangan pernah menyerah. Apa? Lakukan terus, jangan pernah menyerah. Pak Wahyudi, waktu kita lakukan bisa capek nggak? Bisa. Nah, terus kalau capek boleh berhenti nggak? Boleh. Tapi saya mau beritahu peraturan kedua. Apa peraturan kedua? Kalau mau berhenti, ingat peraturan pertama. Apa peraturan pertama? Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Kalau capek berhenti boleh, tapi sebelum berhenti ingat peraturan pertama apa? Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Nah, kalau ini kita lakukan terus menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan bagi kita. Nah, ada satu kata penting juga yang seringkali saya bagikan, yaitu repo. Ya. Repo itu R-nya itu repetition, ya, repetisi, pengulangan. Segala sesuatu yang kalau kita ulang-ulang, maka sesuatu itu akan menjadi isi. Isi itu mudah. Kalau memberitakan Injil kita lakukan terus menerus, maka memberitakan Injil itu menjadi sesuatu yang mudah, isi. Kalau sesuatu yang mudah ini kita kerjakan, maka sesuatu yang mudah ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, pleasure. Nah, kalau sesuatu menyenangkan, maka kita akan cenderung melakukan terus-menerus, ya, sering kita lakukan, yaitu often, ya, sering kita lakukan. Dan kalau sering kita lakukan, maka itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan apapun, ya, khususnya pemberitaan Injil, itu dimulai dari sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Repetisi, ya, repetition, ya. Kalau sesuatu kita lakukan terus-menerus, ya, tidak mudah menyerah walaupun ada kesulitan, maka sesuatu itu akan menjadi mudah, isi. Kalau sesuatu menjadi mudah, maka sesuatu itu menjadi menyenangkan untuk kita lakukan, pleasure. Kalau sesuatu menyenangkan kita lakukan, maka sesuatu akan menjadi sering kita lakukan, often. Dan kalau sering kita lakukan, maka sesuatu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Pertanyaan saya, apa kita lakukan terus-menerus? Kalau kita lakukan terus-menerus adalah kebosanan, ya, frustasi, kekecewaan, maka kita akan mempunyai sesuatu yang mudah kecewa, mudah frustasi, mudah putus asa dan sebagainya. Kalau sudah mudah, jadi senang. Dia senang apa? Putus asa, senang kecewa, senang dan sebagainya. Kalau udah senang, sering kita lakukan, akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi kembali lagi, apa yang kita ulang berkali-kali. Bukankah kita mengatakan, kalau kita mengajar anak kita,
pada waktu tidur, pada waktu bangun, pada waktu duduk, pada waktu berjalan. Bicara tentang apa? Perulangan. Sesuatu yang diulang akan menjadi sesuatu yang menjadi mudah. Kalau mudah menjadi senang kita lakukan, sudah senang akan sering kita lakukan dan akhirnya menjadi habit. Amin. Dan terakhir kita akan renungkan bersama-sama sekarang tentang faktor-faktor. Jadi kita sudah belajar komponen, sudah belajar persistensi. Sekarang kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi. Yang pertama adalah reward. Nah, menurut teori learning, individu yang memiliki riwayat mendapatkan reward atas sesuatu yang dia lakukan, atas perilaku, maka rupanya dia punya kecenderungan untuk mengerahkan usaha atau upaya lebih besar di masa mendatang. Jadi seringkali reward itu menjadi pendorong untuk orang tidak mudah menyerah, untuk orang persistensi. Ada apa? Reward. Nah, di dalam pelayanan saya tidak anti dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, tapi kita harus secara rohani bisa selesai berkaitan dengan reward. Mari kita lihat dalam satu teks 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 18. Paulus mengatakan begini, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, Paulus selesai dalam ini. Paulus selesai dalam berkaitan reward. Paulus menanyakan, apa sih upahku? Upahku tak kalah saya memberitakan Injil, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya Paulus punya hak sebagai pemberita Injil, tapi dia selesai. Jadi upahnya dia bukan uang, selesainya upahnya bukan penghargaan, tetapi dia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itu adalah upah. Bagaimana dengan kita? Banyak kali orang pelayanan karena nggak diperhatikan, dia berhentilah. Kenapa? Karena kebutuhannya adalah perhatian, penghargaan. Oleh karena pelayan ini berkatnya kecil dikit, saya berhenti aja ya. Jadi apa? Dia melihat upahnya sebagai uang. Nah, saya berdoa upah kita dalam memberikan Injil adalah kita memberikan Injil tanpa upah. Upah kita kan butuh uang, ya. Tapi percayalah, kalau kita melakukannya Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Amin. Ya, amin gak amin ya harus amin ya. Ya, percayalah bahwa Tuhan yang mencukupkan. Saya melayani pekerjaan Tuhan 30 tahun lebih, saya melihat campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saya. Kita lihat 1 Timotius 5:18 dikatakan begini, seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Bukan berarti kita ini nggak butuh uang, percayalah. Kalau saudara mengerjakan apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa kok mencukupkan setiap apa yang kita perlukan. Murid-murid Yesus pernah tanya juga kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Matius 19 ayat 27. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Dia tinggalkan pekerjaan sebagai penjala. Dia tinggalkan keluarga, ikut Engkau Tuhan. Dia tanya, apakah yang akan kami peroleh? Apa yang kami dapat? Bapak Ibu melayani di Besar berapa tahun? Ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih dari 20 tahun. Maka kita juga terus bertanya, aku dapat apa sih? Ke yayasan salah, ke pemimpin salah. Kalau kita bertanya itu kita bisa kecewa. Tapi dapat apa? Sekian tahun melayani di Besar dapat apa? Tapi kalau kita ngerti, kita selesai dengan masalah ini, saya percaya kita akan tetap teguh, kita tetap gigih di dalam menyampaikan kabar baik. Yang kedua, faktor kedua itu adalah dukungan tubuh Kristus. Dukungan tubuh Kristus itu menumbuhkan
determinasi ya, daya tahan, ketetapan hati yang akhirnya menimbulkan persistensi yang lebih baik. Nah, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita butuh banyak orang, kita butuh teman, kita butuh kakak rohani, bapak rohani, teman-teman adik rohani. Dan kalau kita ada dukungan ini, maka kita akan terus gigih memberitakan kabar baik. Saya bersyukur bahwa dalam hidup saya pelayanan bersama keluarga, ada orang-orang yang mendukung hidup kami. Ada orang-orang yang terus menyemangati kami. Tentunya pertama-tama adalah semangat dari Tuhan, tapi juga penting untuk dapat dukungan dari tubuh Kristus. Yang ketiga itu adalah feedback. Nah, dalam penelitian seorang bernama Kelly, Brownell, dan Campbell, dia mengatakan begini: menerima feedback positif berkontribusi dalam meningkatkan persistensi. Nah, jadi kita perlu feedback, perlu ada masukan dalam hidup kita. Pak Bambang Budianto seringkali mengatakan bahwa pengalaman yang dievaluasi itu adalah guru yang baik. Perlu ada orang yang berani memberikan evaluasi kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang berani menyampaikan sesuatu kepada kita, walaupun mungkin itu tidak enak pada waktu kita dengar. Tapi sesungguhnya orang-orang ini adalah orang yang mengasihi kita. Brownell mengatakan sama Kelly, sama Campbell, kalau ada orang memberikan feedback, maka itu berkontribusi positif bagi persistensi, khususnya feedback positif. Oleh sebab itu, kita siap menerima feedback maupun arahan-arahan, tetapi jangan kemudian kalau kita memberi feedback pada orang lain cuma feedback negatif, ya, cuma kekurangan kelemahan, tapi juga feedback positif, ya. Nah, itu akan juga meningkatkan persistensi. Saya akan menutup dengan satu kesaksian seorang mengikuti lomba lari estafet, namanya Idare, ya, bersama tim menghadiri lomba lari estafet. Menjelang 250 meter mencapai tempat checkpoint atau garis finishnya, rupanya seorang peserta ini, ya, peserta lain tuh ya, menabrak Ida, sehingga dia terjatuh dan terluka dan tidak bisa bangun, ya. Tapi menariknya adalah, ya, Ida ini tidak mau mengecewakan tim. Dia adalah pelari terakhir. Dia berusaha, walaupun dia tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, dia berusaha merangkak sampai kepada checkpoint atau finishnya. Sekalipun risiko implikasinya lutut, ya, maupun telapak tangan Ida terluka, berlumuran darah. Ada banyak orang berkata, udahlah berhenti saja, ya, berhenti. Toh juara sudah ketahuan, ya, sudah berhenti, dan dia punya alasan untuk berhenti karena dia terluka, ya. Tapi dia tidak mau berhenti. Walaupun ada cedera, dia mengatakan, aku datang di dalam perlombaan ini diutus negaraku bukan berhenti di tengah-tengah, tapi untuk sampai kepada garis akhir, sampai kepada finish. Sehingga dia tidak mau berhenti, walaupun sudah ada yang juara, walaupun lututnya luka, tangannya juga luka, tapi dia terus mengerjakan. Saya ingat dengan perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 16 ayat 9. Katakan begini, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penting, sekalipun ada banyak penentang. Paulus memberikan teladan. Di tengah-tengah pelayanan ada banyak penentang, ada banyak persoalan, tapi dia mengatakan di sini banyak kesempatan. Di tengah-tengah persoalan, dia bisa melihat ada kesempatan, dia bisa melihat peluang untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penting. Apa pekerjaan besar dan pekerjaan penting? Pekerjaan besar, pekerjaan penting adalah pekerjaan yang punya nilai kekekalan. Jadi kalau dia memberitakan kabar baik dan menolong orang untuk dimuridkan di dalam Kristus.
Galatia pasal 2 ayat 5 dikatakan begini, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dia tidak undur, walaupun ada banyak yang mencemooh. Dikatakan, tetapi sesaat pun, ya, sedikit pun kami tidak mau mundur, tidak mau mundur. Saya berdoa ini terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu ya apa terjadi dalam hidup saudara dalam layanan. Saya bilang kita punya tekad seperti Paulus, punya kegigihan, punya ketekunan, punya persistensi bahwa tidak mau mundur. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahnya mengatakan gini, tetapi kami tidak menyerah sedikit pun kepada mereka, karena kami mau menjaga supaya kabar baik itu tetap murni untuk kalian. Tidak mau menyerah sedikit pun. Walaupun mungkin ada yang mencemooh, ada mungkin menentang, ada kesulitan, tapi tidak mau mundur, tidak mau menyerah. Supaya kabar baik tetap disampaikan dengan murni. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong kita memahami bahwa Tuhan punya kepentingan atas hidup kita. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Lakukan terus. Percayalah bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, bisa menjadi refleksi bagi kita, dan bisa menjadi penuntun untuk kita terus ada di dalam track yang benar, memberitakan kabar baik, karena Tuhan yang menyertai kita. Sampai ketemu lagi di Suara Apostolik berikutnya, dan bagikan ini kepada orang lain, supaya tidak hanya Bapak Ibu yang punya persistensi, tapi semua teman-teman kita juga boleh punya persistensi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.